Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya tetap sehat dan semangat untuk belajar fisika. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang arus dan tegangan listrik bolak-balik atau yang dikenal dengan listrik AC, alternating current. Dan submateri yang akan kita bahas kali ini adalah 1. Arus dan tegangan sinusoida. Yang kedua, alat ukur arus dan tegangan listrik bolak-balik. Yang ketiga, nilai efektif arus dan tegangan listrik bolak-balik. Dan yang keempat adalah diagram fasor. Marilah ikuti pembahasan secara seksama. Arus dan tegangan listrik bolak-balik. Jika pada arus dan tegangan DC yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah memiliki arus dan tegangan yang selalu tetap, maka pada arus dan tegangan bolak-balik akan dapat kita ketahui bahwa nilai maksimum dan ada pula frekuensi osilasi yang dihasilkan oleh sumbernya. Nah, yang dimaksud dengan arus dan tegangan listrik bolak-balik adalah arus dan tegangan listrik yang nilainya selalu berubah-ubah terhadap waktu secara periodik konstan. Mari kita pelajari yang pertama tentang arus dan tegangan sinusoida. Adalah arus dan tegangan listrik bolak-balik bersumber dari generator arus dan tegangan bolak-balik yang memiliki kumparan berputar sehingga menghasilkan gegel induksi dengan berdasarkan fungsi sinus, yang mana dapat dirumuskan dengan perumusannya adalah epsilon sama dengan NBA omega sin omega T. NBA omega adalah gegel maksimumnya, maka epsilon dapat dirumuskan menjadi epsilon sama dengan epsilon maksimum sin omega T. Nah, dimana untuk besarnya N itu adalah jumlah lilitan kumparan, sedangkan untuk A-nya adalah luas penampang kumparan pada generator yang dipakai dalam satuan meter pangkat 2, dan B adalah besarnya kuat medan magnet yang satuannya Tesla, dan omega frekuensi kecepatan putaran kumparannya. Nah, grafik sinusoida tegangan dan arus listrik bolak-balik adalah dapat kita tunjukkan pada gambar berikut, di mana pola sinusoida itu berhubungan dengan masalah nilai tegangannya atau arusnya terhadap kecepatan sudutnya, yaitu omega T, dan V untuk horizontalnya omega T, vertikalnya adalah V tegangan listriknya. Nah, grafiknya adalah berupa gelombang sinus, di mana diawali dari titik 0, kemudian mencapai titik tertingginya nanti di maksimumnya, yaitu untuk mencapai titik tertinggi maksimumnya V maksimumnya itu setelah bergerak mencapai Pi/2 radian. Nah, itu lihat, perhatikan pada grafik, dan kemudian mencapai 0 volt yaitu pada Pi radian setengah putaran, dan selanjutnya terus berputar generator tersebut hingga mencapai putaran sebesar 3Pi/2 radian sudut tempuhnya atau sudut fasenya, dan pada satu putaran penuh nanti akan menghasilkan sudut putarannya adalah 2Pi radian. Nah, pada titik tertinggi negatifnya nilainya adalah min V maksimum, dan sampai pada proses seterusnya. Sedangkan untuk nilai I maksimumnya atau I nya itu pun juga demikian sama dengan pada nilai tegangan listriknya
pola sinus yang dibentuknya adalah untuk horizontalnya sebagai arah omega t-nya dan vertikalnya adalah I. Setelah mencapai titik tertingginya pada fase P/2, sudut fasenya P/2 mencapai I maksimum, pada sudut fasenya P mencapai 0 lagi, dan kemudian untuk mencapai pada sudut-sudut tertentu sampai pada satu putaran penuh, maka sudut putarannya adalah sebesar 2P radian. Nah, pada arah yang ke bawah mencapai nilai maksimum min I maksimum pada sudut fase 3P/2, dan sampai pada akhirnya kita dapatkan persamaannya untuk tegangan sesaatnya pada waktu T tertentu, besarnya adalah V sama dengan V maksimum sin omega T, dan untuk arusnya sesaat yaitu I sama dengan I maksimum sin omega T. Materi yang kedua adalah alat ukur tegangan dan arus listrik bolak-balik. Alat ukur tegangan dan arus listrik bolak-balik adalah voltmeter AC dan ampermeter AC, dan besaran yang terukur merupakan nilai RMS, root mean square, atau akar rata-rata dari I tersebut atau arusnya pada saat diukur, yaitu akar rata-rata dari kuadrat arus, yaitu akar I kuadrat, di mana I sama dengan rata-rata dari I kuadrat, atau nilai efektif dari tegangan dan kuat arus listrik. Untuk mengetahui pola sinusoida yang dihasilkan oleh tegangan dan arus listrik bolak-balik dengan menggunakan alat ukurnya namanya osiloskop. Osiloskop itu ada bagian-bagian yang penting di sini adalah kontrol intensitas. Nah, kontrol intensitas ini punya fungsi untuk mengatur terang dan tidaknya layar monitor yang akan kita lihat hasil pengukurannya. Dan kemudian yang kedua adalah kontrol fokus, yaitu untuk mengontrol atau mengatur titik fokus daripada grafik yang akan ditunjukkannya nanti. Selain itu ada kontrol vertikal, yaitu untuk mengatur ke arah vertikal, membuka ke atas ataupun ke bawah, atau mengatur garisnya nanti ke atas atau ke bawah. Dan kemudian ada lagi yaitu kontrol horizontal, untuk bisa di setel ke arah kiri atau ke arah kanan dari osiloskop tersebut melalui layar monitornya. Kemudian ada kontrol trigger, itu adalah untuk mengatur besar kecilnya yang akan diukur, tergantung dari pada sumber listrik yang akan kita ukur nanti. Nah, itu ada layar monitor. Nah, dilengkapi dengan alat pencoloknya atau colokannya yang namanya adalah probe. Jadi saat probe dicolokkan ke sumber listrik, maka muncullah pola gelombang sinus pada layar monitor tadi. Itu bisa diperhatikan tentang pola gelombang sinusnya. Nah, kemudian kita coba selesaikan contoh soal berikut terkait dengan osiloskop, hasil pengukuran osiloskop. Hasil pengukuran dengan menggunakan osiloskop seperti pada grafik di bawah ini. Nah, itu grafiknya ya. Jika pada sumbu vertikal diatur pada tegangan 5 volt per cm dari osiloskop tersebut, pengaturan waktu arah horizontalnya 5 milisekon per cm, dan setiap satu petaknya, satu kotaknya punya ukuran 1 cm kali 1 cm. Tentukan yang A adalah
besarnya tegangan maksimum nantinya, dan untuk B adalah besarnya frekuensi sumber tegangan listrik. Mari kita jawab, kita selesaikan bersama, di mana A, tegangan maksimum itu dilihat dari grafik yang ada, didapatkan V maksimum sama dengan 2 kali 5 volt. 2-nya adalah 2 cm. Kalau kita lihat di grafik itu adalah 2 petak, yaitu 2 cm. 1 petak 5 volt, maka V maksimumnya adalah 2 kali 5 volt. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 10 volt. Kemudian untuk yang B, frekuensinya, rumus frekuensi adalah sama dengan 1/4 waktu periode. Nah, waktu periodenya untuk mencapai satu gelombang sinus tadi di dalam grafik itu memerlukan 4 petak pada arah horizontal, berarti 4 cm. Jadi 4 cm yang ada di dalam layar monitor tadi dikalikan dengan 5 milisekon setiap 1 cm-nya. Jadi 4 dikalikan 5 milisekon berarti sama dengan 20 milisekon. Nah, atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 sekon. Kemudian kita gunakan untuk mencari berapa besarnya frekuensi sumber listrik tersebut, yaitu seperti berarti 1/2 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah sama dengan 50 Hz. Nah, materi yang ketiga adalah nilai efektif arus dan tegangan listrik bolak-balik atau AC, alternating current. Nilai efektif arus dan tegangan listrik bolak-balik, nilainya itu adalah tetap dan dianggap setara dengan arus dan tegangan listrik searah yang menghasilkan jumlah kalor yang sama ketika melalui suatu pengantar dalam waktu yang sama. Nah, perhatikan gambar rangkaian arus dan tegangan listrik bolak-balik. Di sini menggunakan hambatan R dihubungkan dengan sumber listrik bolak-balik, maka pada hambatan R akan mengalir arus yang besarnya adalah sebesar arus dan tegangan listrik, yang mana tegangan listriknya adalah sama dengan VAC. Energi yang akan yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut oleh pengantar yang dirangkaikan berupa kalor tadi adalah besarnya V efektif sama dengan I kuadrat efektif kali R kali setengah T, dimana ini yang dipakai adalah setengah waktu periodenya. Dan untuk energi pada A sampai C, yaitu VAC sama dengan integral dalam batas 0 sampai setengah T periode kali I kuadrat kali R kali dt. Nah, keduanya ini bisa dijadikan satu persamaan. Dari kedua persamaan tersebut diperoleh akhirnya I efektif sama dengan I maksimum per akar 2, dan V efektifnya berarti V maksimum per akar 2. I efektif sama dengan arus efektif dalam satuan ampere, sedangkan IM adalah arus maksimumnya dalam satuan ampere. V efektif sama dengan tegangan efektif dalam satuan volt, serta VM adalah tegangan maksimum juga dalam satuan volt. Oke, kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal berikut. Sebuah sumber listrik bolak-balik pada suatu perumahan diukur tegangannya dengan menggunakan voltmeter AC adalah menunjukkan hasil pengukuran 220 volt. Maka hitunglah A tegangan maksimumnya dan B arus efektif yang mengalir pada sebuah lampu yang nilainya hambatan adalah 100 ohm. Oke, kita selesaikan.
A. V efektif sama dengan V maksimum per akar 2 dari perumusan tadi. Maka V maksimumnya bisa dituliskan V efektif akar 2. Sehingga V maksimumnya sama dengan 220 akar 2 volt. Dan kemudian yang B, I efektifnya adalah V efektif per R berdasarkan dari hukum Ohm, yaitu sama dengan 220 dibagi 100, hasilnya adalah 2,2 ampere. Yang terakhir adalah materi diagram fasor. Untuk menganalisis tegangan dan arus listrik bolak-balik, maka digunakanlah suatu diagram yang dinamakan sebagai diagram fasor. Fasor dari kata pasor, kepanjangannya adalah pas vektor, yang artinya vektor fase, yang digambarkan dalam bentuk diagram fasor dan digunakan untuk menyatakan tegangan dan arus listrik bolak-balik. Dibuatlah sumbu X arah horizontal dan kemudian pada arah vertikalnya adalah ke arah sumbu Y, dan kemudian dari titik nolnya ditarik garis ke arah membentuk sudut tertentu terhadap sumbu X. Nah, itu adalah merupakan jari-jari daripada gerak melingkarnya generator yang menghasilkan nilai V maksimum, dan sebagai vektor tegangan yang bila ditarik ke arah kiri ke arah sumbu Y, maka akan didapatkanlah besarnya tegangan sesaat atau V dalam waktu T tertentu, dan pada arah horizontalnya didapatkanlah besarnya sudut fase pada saat T tertentu tadi, sehingga pada saat ini tegangannya adalah V maksimum sin omega T. Nah, untuk arusnya juga demikian. Jadi pada I maksimum sebagai vektor arusnya, ditarik garis ke arah kiri memotong sumbu Y, menghasilkanlah I pada saat T tertentu, arus pada saat T tertentu, dan terhadap sumbu X-nya membentuk sudut tertentu yang disebut sebagai sudut fase sebesar theta, sehingga perumusan I pada saat tertentu adalah I maksimum sin omega T. Omega T adalah sama dengan theta atau sama dengan sudut fase, di mana satuannya adalah dalam satuan derajat atau radian, di mana 360 derajat sama dengan 2pi radian. Demikian tadi pembahasan arus dan tekanan listrik bolak-balik. Semoga semuanya selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.